Terbongkar, manipulasi data COVID Pemprov Jatim untuk pojokan Bu Risma. Ditulis oleh Ronindo di siword.com. Halo, selamat datang di channel Focus Day bersama JJ. Aroma politik dalam pandemi COVID yang melanda Indonesia sudah tercium sejak lama. Manipulasi data ini sempat penulis singgung di tulisan sebelumnya soal Pemprov tetangga DKI yang memanipulasi data untuk pencitraan ke 2024. Kini, ada lagi kasus terkini yang menghebohkan. Adalah Dr. Tirta Mandirahudi yang ikut memviralkan perihal skandal manipulasi data di Jawa Timur. Dr. Tirta menyebut sosok bernama Tito yang membongkar habis manipulasi data COVID-19 yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentunya pembaca masih ingat perihal zona merah Surabaya yang viral itu. Kala itu Gubernur Jawa Timur Khofifah di Maret lalu yang memberikan penjelasan ke media soal status zona merah Surabaya. Pada saat itu Bu Risma sempat terpojok dan disalahkan soal kondisi memerahnya Surabaya itu. Karena beberapa pekan sebelumnya Risma mengklaim penanganannya sudah benar dan banyak yang sembuh. Jadi intinya Surabaya zona hijau. Roy Suryo ikut menyindir Bu Risma dengan ucapan, COVID-19 ini pandemi serius Bu Shantik. Ada pula media yang menyentil alias menyindir Bu Risma dengan mengklaim pernyataan Bu Risma itu auto mental. Bersyukur kebenaran menemukan jalannya, sosok Tito ini berani menguak kebenaran yang sesungguhnya, sekaligus mencukur segala manipulasi yang sistematis untuk menjatuhkan Bu Risma. Alhamdulillah dan puji Tuhan. Pertanyaannya, siapa Tito itu? Tentunya bukan Mendagri, tapi sama-sama memiliki kesamaan dalam hal keberanian dan integritas. Jadi, nama lengkapnya adalah Tito Adam dan dia bekerja sebagai staf humas Pemkot Surabaya. Adalah Tito yang memberikan data tersebut ke Dr. Tirta. Jadi, melalui sebuah video, Dr. Tirta membeberkan bukti bahwa pandemi virus corona COVID-19 telah ditunggangi oleh kepentingan politik. Kepentingan politik itu antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya. Lalu perkara manipulasi datanya di mana? Tito memberikan bukti berupa data yaitu Pemprov Jatim telah mengubah data atau tepatnya memanipulasi data terkait COVID-19 milik Pemkot Surabaya. Tujuannya jelas untuk mendiskreditkan Pemkot Surabaya yang dipimpin oleh Bu Risma. Saking sadisnya framing melalui manipulasi data membuat Bu Risma bekerja dalam senyap tanpa memberikan komentar atau defensif. Bu Risma memilih untuk diam mengakhiri drama tersebut dan akhirnya menggunakan anggarannya sendiri untuk swab gratis. Hal itu dibenarkan oleh Tirta dalam IG Live-nya Senin 28 September 2020. Data yang dimaksud Tirta adalah data penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Timur terkait penggunaan masker selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB masih rendah. Penelitian itu disusun oleh Pemkot Surabaya bersama Persakmi dan Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga atau FKM UNER Surabaya selama 19-23 Mei 2020 dengan subjek wilayah Jawa Timur. Dr. Tirta mengukakan bahwa di bulan Juni datanya sama tapi diubah oleh Pemprov Jatim, tanggal lokasinya beda. Tentu diserahin ke Pak Presiden, ujungnya Bu Risma kena marah oleh Presiden Jokowi. Begitulah papar Dr. Tirta, perkara mulanya Bu Risma dihujat. Kata Dr. Tirta, edan nggak bro, Pak Jokowi itu nggak tahu apa-apa loh, cuma datang mau survei kenapa dikasih data seperti itu. Jelas Dr. Tirta. Data inilah yang dipakai oleh Presiden Jokowi saat survei ke Surabaya mengatakan 70% warga Surabaya tak menggunakan masker selama pandemi COVID-19. Dan inilah yang membuat Surabaya dicap sebagai zona hitam. Kata Presiden Jokowi, pada 25 Juni 2020 lalu, tadi disampaikan oleh gugus tugas bahwa masih 70% warga yang nggak pakai masker. Ini angka yang gede banget, kata Jokowi. Jelas pemaparan di depan Bu Risma secara langsung oleh Presiden membuat beliau tak bisa membantah lagi. Tentunya selain bisa menimbulkan kegaduhan, Bu Risma menelan semua manipulasi data itu yang jelas menjatuhkan dirinya secara telak. Lawan politiknya masih bergirang kala itu. Upaya untuk membohongi atau mengkadali Presiden dengan tujuan mendiskreditkan Bu Risma seakan tercapai. Tapi akhirnya terkuak juga kebenarannya. Seorang staf bernama Tito akhirnya membeberkan segala manipulasi itu dan jelas pembongkaran ini akan menghujam balik Pemprov.
Dan eng, Pemprov kini yang akan kena hantaman balik. Istana sebaiknya memanggil pihak Pemprov yang dengan sengaja membuat data yang ngawur dan jelas itu bukan hanya pembohongan publik. Itu adalah pembohongan serius, apalagi yang kena adalah Presiden Jokowi dan khususnya Bu Risma. Itu adalah upaya kejam untuk membunuh karir politiknya. Secara kinerja Bu Risma jauh dan mengungguli gubernur dalam bekerja keras menangani COVID-19. Entah kenapa, justru akhirnya sosok kepala daerah yang giat dan bekerja keras itu malah dijatuhin demi pencitraannya. Penulis masih ingat ketika Gubernur Jawa Timur mendapat penghargaan dari Menak soal penanganan COVID yang dilakukan secara medis dan agama. Untuk apa coba Menak memberikan itu dan buat apa gubernurnya menerima dan dipamerin lagi? Penulis mengapresiasi juga kritik tajam Dr. Tirta. Dr. Tirta juga turut mengkritik kebijakan Anies yang disebutnya ada kepentingan juga dan tak dijalankan secara benar. Beliau mengatakan bahwa instruksi yang jelas dari Presiden tidak dijalankan dengan baik oleh kepala daerah. Mudah-mudahan soal manipulasi data di Surabaya itu segera dijernihkan. Siapa itu dalangnya? Pasti tidurnya tak tenang dan siap-siap kebakaran konde. Bravo Bu Risma, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Fokus Day hari ini. Hantu Abu Bakri di Jiwasraya dan Lapindo yang tak berani dibahas Karni dan Najwa. Ditulis oleh Ronindo di siwar.com. Halo, selamat datang di channel Fokus Day bersama JJ. Si Karni Ilyas saban tahun terus memberi panggung buat hantu PKI yang jadi gorengan laris nan gosong kaum oposisi. Dengan suara yang terengah-engah sekarat bak orang keinjak banteng, si Karni terus bersemangat sembari menutup mata dengan kasus yang lebih real dan masih terus menyengsarakan masyarakat yang menjadi korbannya. Mulai dari pameran mewah Sinia Ramadhani, yakni istri Anindra Ardiansyah Bakri alias jadi menantunya Abu Bakri. Lantas bak drama horor yang disambung dengan pengakuan suaminya bahwa biaya hidup keluarga Nia itu ditanggung Bakri. Pernyataan suaminya itu bahkan diliput oleh media tak lama setelah pameran gaun kuning yang mirip dengan sosok ayam yang jadi figur dalam film Sisem. Film itu lucu, tapi pameran kemewahan Nia dan lakinya itu yang bikin para korban di Lapindo dan Jiwasraya hanya bisa mengusap dada menepok jidat. Sudah viral kalau penguasaan keluarga Bakri ke Janggelan malah membuat para pekerja di sana berasa ada di hutan rimba. Sang konglomerat memang memperlakukan karyawannya bak hewan yang tak dianggap nasib dan jerih lelah mereka. Bayangkan, sudah setengah tahun bekerja dengan keringat dan jerih payah, tapi gak dipedulikan atau dihargai sebagaimana seharusnya. Karni sama halnya dengan si Najwa, skandal di depan mata, lalu berlagak bego dan seolah tak tahu apa-apa. Masalah yang terkait secara tak langsung dengan anak Presiden Jokowi saja dibahas di acaranya. Kayak waktu lalu Pak Fahri Hamzah dukung Gibran di Solo langsung jadi gorengan panas di ILC. Karni dan Najwa sama-sama punya kemiripan. Langsung kesurupan untuk mempromosikan gorengan basi dan busuk mereka kalau terkait langsung dengan anak presiden. Dan dengan segala judul yang tendensius dan provokatif, mereka langsung bermain. Kalau Najwa berani dan berintegritas, maka dia tak akan pilih-pilih. Seharusnya dia juga menyoroti dan membongkar kasus gigantik di Jiwasraya. Beranikah dia mengundang Bakri? Nyatanya tidak, kan? Bahkan dengan kasus karyawan Janggelan apalagi Lapindo masih panas seperti lumpur panas yang tak pernah padam. Najwa yang sok peduli ternyata bungkam dan mingkem dengan para korban Jiwasraya plus Janggelan ditambah Lapindo ini. Senyap dan pura-pura bego kalau muncul viral kasus Janggelan dan Jiwasraya. Kalau di acara-acara sebelumnya dia suka mengangkat kisah penzoliman, tapi kalau korban dari si Abu Bakri dianggap kasus kecil, receh, dan tak masuk dalam radar Najwa. Berarti
Radar Najwa itu memang sudah disetting tumpul kalau muncul kasus Jiwasraya, Lapindo, dan Jungleland. Kalau ada yang masih menonton Najwa plus Karni itu, sama saja pertunjukan bodoh ke masyarakat. Masa sih Radar Najwa tidak menangkap soal Bakri di Jungleland? Sebagai info, Jungleland dimiliki oleh PT Surya Global Nusantara yang merupakan anak usaha PT Bakriland Development Tbk atau LTTBK dengan kepemilikan 100%. Dengan saham di Jungleland yang sampai 38% lebih, maka para karyawan itu berhak untuk meminta hak yang harus dibayarkan oleh pemilik Jungleland. Tapi apa daya, mereka hanya bisa gigit jari dan menuliskan komentar di IG dengan memelas. Sekelas konglomerat, tapi demen membuat rakyat melarat. Entah apa yang ada dalam pikiran para karyawan Jungleland yang tak mendapatkan insentif yang minimal sekalipun. Para karyawan itu hanya membaca pameran sang anaknya si Abu Bakri yang baik menantu dan anaknya eksis dalam ketajiran yang tanpa akhlak. Muncul alasan asistennya Nia, yaitu dia mengaku bahwa si Nia tak kerja di Bakri. Lalu katanya perusahaan-perusahaan lagi mengalami kesulitan. Alasan lainnya adalah tetap dibayarkan kendati tak sampai penuh. Model kelola bisnis ala Bakri ini terus mendatangkan perhara tiada tara bagi rakyat. Lihat saja Lapindo plus Jiwasraya juga akan demikian. Nama-nama saham dari Bakri sudah disebut-sebut di pengadilan, tapi tersangka yang diseret Kejagung malah yang lain. Sang konglomerat era Orba ini memang sakti karena kekebalan dan kolaborasi yang tak tersentuh hukum. Nia dan keluarga Bakri akan terus mengembangkan sayap kemewahan tanpa batas, tanpa ada perasaan, peduli dan hati buat rakyat yang menderita akibat ulah mereka. Miris, utang ke pemerintah masih belum lunas, tapi bergaya terus bak burung merak yang arogan, sealiran sama Najwa. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Focus Day hari ini.